Ibu Sonya. Ibu Sonia, sebentar ya. Sonia. Ibu Sonia Sunaya. Oke, silakan dibuka mic-nya, Bu. Iya, silakan Bu Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore Pak Eko dan teman-teman yang hadir sore ini. Sore juga. Saya bukan bertanya barangkalinya, hanya memberi laporan barangkali berguna dan ini bisa menjadi testimoni barangkali ya. Ini yang ditunggu. Ini yang ditunggu, Bu. Tangan dulu dong buat saya ya. Silakan, Bu. Kalau tidak salah, kira-kira 2-3 minggu lalu kan saya juga bertanya ya mengenai yang sebelumnya sudah saya laporkan tentang adanya kelainan daripada pembuluh darah saya. Ya. Jadi walaupun saya ikut MOBI kan tetap medis saya jalani terus karena saya sudah 1 tahun ini dinyatakan bagian mata sebelah kanan saya setelah saya habis operasi katarak itu tidak lagi kembali putih, menjadi merah seperti Dracula dan penglihatan saya menjadi tidak normal. Nah, berpanjang waktu saya dikirim dari Pelni menuju ke RSCM. Lalu berulang-ulang di poli-poli mata yang dilempar ke sana kemari dari poli glukoma ke retina, ke saraf mata, lalu kembali lagi ke Pelni di DSA, DSA-nya itu diagnostik. Dan ternyata di sana terdapat ada anomali yang tidak normal, saluran yang menuju ke otak, kesimpulannya seperti itu. Setelah saya di CT scan, setelah saya di segala macam, hasilnya seperti itu. Nah, saya kan cerita pada waktu itu kalau saya mau ditangani dengan yang non BPJS itu harus punya uang 200 juta. Nah, tapi RSCM berjanji nanti bisa ada komite yang akan membantu, tapi Ibu harus sabar karena ini seluruh Indonesia. Nah, panjang waktu hampir 1 tahun, tiap saya tanya belum. Akhirnya saya kembali ke Pelni, disarankan di DSA di Pelni saja, tapi nanti tindak lanjutnya tunggu hasilnya seperti apa. Saya ikuti. Lalu dari DSA Pelni itu dinyatakan saya dilemparnya ke bedah vaskuler di Pelni juga. Dari bedah vaskuler, dokter Pelni mengatakan, Bu, saya kirim Ibu ke RSCM lagi, tapi bedah vaskuler RSCM. Mungkin pertimbangannya dari alat atau apa saya tidak ngerti. Pokoknya saya ikutin ke RSCM. Sampai di RSCM, hasil DSA dari Pelni itu dipelajari, lalu tetap dinyatakan ada anomali yang nggak beres di bagian pembuluh darah yang menuju ke otak. Dari bedah vaskuler itu dilempar lagi ke bedah saraf otak. Banyak nah, sekali ya. Pada saat itu ditentukanlah saya harus DSA intervensi. Ya, dijelaskan DSA intervensi itu nanti kan saya tanya sama nggak dengan DSA yang oh tidak, itu kan hanya mendiagnosa. Kalau ini ketika sudah kelihatan ada sesuatu yang kelainan, maka itu diadakan tindakan pada saat itu. Nah, itu kan tidak mudah, saya harus periksa darah dulu, saya harus sampai saya dibawa ke psikiater, dirujuk ke psikiater supaya saya kuat mental saya untuk bisa mengikuti tindakan ini. Karena memang sangat riskan. Pembuluh darah saya setelah
saya sampaikan saya dibawa dirujuk juga ke penyakit dalam dan dinyatakan kalau sudah lebih dari 15 tahun, 20 tahun menderita diabetes berarti pembuluh darahnya itu ya tidak bagus. Jadi sangat riskan. Cuma karena saya pikir nggak ada jalan lagi dan saya sudah ikuti pengobatan ini 1 tahun. Kalau Mobi kan saya baru September. Saya ikutin Mobi juga, ini tetap saya jalani. Dan akhirnya diputuskan tanggal 19 kemarin, saya harus diadakan tindakan DSA intervensi tersebut. Saya boleh tahu Bu, supaya teman-teman juga mengetahui DSA itu apa? DSA itu jadi apa ya Pak, peneropongan melalui pembuluh darah, dimasukkan kita kayak rambut, selangnya masuk ke pembuluh darah, lalu nanti dipantau yang bagian-bagian yang ada masalah. Nah, kira begitu. Kalau istilah kedokterannya saya lupa dan saya nggak hafal. Nah, dilakukanlah itu. Ya, digital apa? Subscription gitu, angiografi. Nah, ya setelah itu, nah dengan modal bukan nekat, maksudnya saya udah dibekali di berbagai saudara apa mendoakan, ya udah jalani aja, karena kalau tidak lakukan ini didiamkan, saya juga sampai ke rumah sakit, ke PON segala saya tanya, itu resikonya itu nanti akan keluar seperti ada merah seperti darah. Oh, iya. Tetapi tidak pecah, tidak berdarah keluar. Dia ngumpul di sini, saya dikasih tunjuk foto-foto yang sudah dilakukan. Nah, kebetulan saya kan cuma baru hanya sebelah. Pendek cerita, saya dilakukan DSA pada tanggal 19 kemarin. Bismillah. Ternyata ketika saya memang dirawat dulu ya Pak. Yeah. Jadi prep, lalu dirawat, lalu besoknya eksekusi. Waktu malam itu saya nggak mau makan Pak. Bukan nggak mau makan, karena kan saya menghindari hidangannya pasti nasi, ada karbonnya ya. Saya nggak makan buahnya juga, saya nggak sentuh ya. Cuma saya minta telur aja. Ada cari di luar telur, anak saya di rumah sakit cari telur, saya makan cuma telur rebus aja. Nah, habis itu saya harus masuk tindakan pagi itu, enggak pagi, sekitar jam 11 saya ditangani, kemudian sebelumnya dijelaskan, Ibu setelah tindakan ini akan kami bawa ke ICU. Karena Ibu kan nanti dibius total, sekitar penanganannya 3-4 jam. Ya, nanti Ibu dibius total. Ya, udah. Anak saya juga diberi pengertian. Malamnya ketika sebelum kejadian tindakan itu, ada dokter menerangkan, kami akan lihat ya Bu, kalau sekiranya nanti ada bagian yang perlu ditangani, itu nanti bagian yang bercabang, pembuluh darah yang bercabang, yang anomali itu akan kami tutup. Namanya ballooning. Dan itu yang akan mencegah memperburuk. Ya, saya udah pasrah daripada saya kena yang lebih parah. Ternyata Pak, ketika saya malam itu tidak mau makan, ditanya, Ibu kenapa? Enggak, saya lagi mengurangi karbo karena saya khawatir nanti darah saya, gula saya tinggi. Yeah. Karena saya stres, saya kurang tidur, saya tinggi saat mau diambil itu 167 gula darah saya. 167, tensi saya 150/80 sekian. Ya sudah, katanya aman Bu. Saya ragu dengan gula saya. Kok tinggi sekali ya? Saya bilang, sayang, suaranya terputus ya? Bu Yuli? Nggak minum. Oh, masih. Nge-lag, Pak. Hasilnya, Pak. Ya. Halo? Hasilnya, ini dia nih, Pak. Ya.
Ya, keterangannya saya memang tidak mengerti. Memahami ini nanti bisa saya foto atau saya WA ke Bapak. Dinyatakan yang hasil DSA bulan Agustus di Pelni ini hilang. Oh ya? Artinya yang bocor-bocor atau yang menyimpang pembuluh darah karena ada sumbatan atau apa, dia membuka sendiri pembuluh darah baru, itu hilang, tidak didapat. Tidak terdapat Artinya tidak terdapat lagi. Padahal itu waktu bulan Agustus masih banyak. Saya dibuka ke sana di macam-macam mata saya, banyak sekali penyimpangannya. Nah, saya tidak jadi dibawa ke ICU, Pak. Alhamdulillah. Anak saya bilang, insya Allah ini mungkin berkat Mubi. Karena kan kita nungging-nungging gitu ya, Pak. Kegiatan apa namanya tuh, olah nafasnya dan oksigen dan seterusnya yang saya patuh sekali dengan, cuman memang saya suka nakal cheating itu ya waktu itu. Iya, Ibu cerita itu. Ya, karena memang nggak tahan juga Pak, ada tahun baru, Natal, orang kue macam-macam gitu ya dibawain. Ya saya makan juga. Saya kan ada sekolah gitu, jadi anak-anak ya udah. Nah, tapi memang akan ada pemantauan terus. Cuman saya tidak melakukan apa-apa kecuali Mobi itu dengan terapinya. Dan ini saya yakin karena saya rasa memang mata saya menjadi lebih putih, kan saya bilang sama Bapak. Ya, dulu merah ya. Ya, merah. Ya. Sekarang udah agak lebih putih, alhamdulillah. Inilah satu bukti yang ingin saya sampaikan. Saya dari pagi pengen cepet-cepet sore mau ngasih tahu ini sama teman-teman. Artinya ini yang berhubungan dengan saraf ya Pak. Ya, terakhir Bapak bercerita, apakah saraf itu masih bisa regenerasi? Dan ini insya Allah ini buktinya. Begitu Pak kira-kira. Ya, kan banyak kalangan medis yang tidak percaya bahwa saraf bisa beregenerasi. Ya. Dan saya ingin membuktikan bahwa dengan pernafasan ini ternyata banyak orang, terutama Ibu Sonia sendiri, yang bisa mendapatkan keajaiban bahwa saraf saya kembali berfungsi. Itu luar biasa, Bu. Itu mukjizat, Bu. Iya, mukjizat. Alhamdulillah. Ya saya sampai bilang, Dok, nanti kalau misalnya ada alat di dalam saya di ballooning, kan saya dikasih tunjuk tuh foto-foto orang yang menderita seperti itu. Pokoknya ya tos-tosan Pak. Saya stroke atau saya lewat. Iya. Karena kan pembuluh darah dimasukin selang. Betul. Yang seperti lambut. Di ujungnya ada yang alat untuk mendeteksi. Dan ternyata ini, nanti saya akan foto ininya, nanti saya WA ya ke Bu Mary atau Bu Yuli untuk barangkali bukti fisik. Oh ya, baik Bu. Ini mungkin dibutuhkan untuk keterangan yang padahal sayangnya yang dari Pelni itu tidak memberikan keterangan ini, cuma CD. CD saja, ini juga ada CD-nya. Jadi saya nggak bisa membacakan atau memfoto, kecuali di copy, saya kirim ke Mobinya. Nah ini kan agak sulit, cuman adalah perbedaan dari Agustus, banyak istilahnya apa ya di sini, dia mengatakannya tidak terdapat fistula. Fistula. Ya, disimpulkan tidak didapatkan fistula. Padahal pada waktu itu banyak dia bercabang, terus dia apa namanya tidak normal lah istilahnya, yang menuju ke otak. Bayangin Pak, otak. Saya hampir mau lari Pak dari rumah sakit, takut. Begitu ya. Ibu waktu pertama kali ke Pelni sampai ke RSM butuh waktu berapa lama? Ngelek ya? Iya Pak Eko. Iya ya. Jaringannya kurang. Keluar ya. Putus ya. Ya, jadi Bapak Ibu itu bisa melihat betapa ajaibnya. Ya, oke. Bu Sonia, terhubung kembali ya. Suaranya Bu, suaranya. Ya. Ya, halo. Ya. Dengar. Bentar, Pak.
Dengar, Pak? Dengar, Bu? Iya, ini aja Pak, barangkali bermanfaat bagi yang masih ragu untuk ikut latihan. Ya memang kita digoda, bener. Satu hari mestinya kan 2 kali. Kalau saya dulu satu hari 3 kali dengan yang 200. Lama-lama yang 200-nya ketinggalan. Ketinggalan jadi ketinggalan. Saya boleh Ya, ya, dimainkan yang itu aja. Ya Pak? saya boleh mengambil kesimpulan dan konfirmasi. Ibu pada saat ke RSCM bulan berapa? Bulan Agustus? Bukan. Dari Januari tahun 2021. 1 21. tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Dinyatakan ada apa namanya tuh. Sayang koneksinya ya. Iya, Pak. Ya, tapi belum terputus ya? Masih ya terkoneksi? Masih. Cuma masih Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus buat Anda semua supaya punya kekokohan hati pada saat melakukan hal ini. Saya tidak menyangka ya Bu Sonia ternyata memberi testimoni di sore ini. Karena saya lihat Bu Sonia kelihatannya pertama kali bukan orang yang tertarik untuk bertestimoni. Ya, tapi ternyata hebat sekali, Bu. Makanya saya harus bilang ini Ya. merasa bahwa ada sangat berat. Oh iya Pak, Ya. saya kan hanya ada di grup untuk olah nafasnya yang di glukoma ini. Ya. Ini kali yang terakhir atau masih ada latihan? Masih ada satu lagi. 1 kali. Nah setelah itu bagaimana Pak? Saya mengikutinya. Ibu bisa lanjut kalau andai kata Ibu lanjut silakan. Kan batas. Di glukoma juga atau di umum? Boleh atau mau di diabetes boleh. Oh gitu. Silakan. Ya, pada saat menjadi anggota punya nomor induk, Ibu bisa gunakan nomor induk untuk mendapatkan fasilitas pelatihan. Karena ini tidak diberikan untuk anggota-anggota yang tidak jadi anggota anti diabetik, Bu. Iya. Saya paham. Ya. Jadi saya pengen tahu, Bu, kalau andai kata dikonversikan jadi uang, seharusnya berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk semua pengobatan ini? Kalau andai kata bukan di kita ya, kalau andai kata di dokter dan di restorasi lagi matanya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk kembali normal? Kalau bicara masalah normal, ini kan yang keterkaitannya dengan DSA yang anomali dari pembuluh darah. Ya. Kalau mata saya, memang saat ini untuk penglihatannya mungkin karena kerusakan dari retinanya, Pak. Oh iya. Nah, justru saya mau tanya, retina itu, kalau ini kan tadi ini saraf ya, Pak ya. Saraf artinya saya yang ditakutkan nanti keluar merah dan seterusnya itu kan insya Allah karena sudah tertutup dengan sendirinya. Apakah retina ini juga bisa Mobi ini sendiri bisa nggak berpengaruh terhadap pengobatan retinanya, Pak? Selama ini kan kalau ke dokter ahlinya hanya diberi obat tetes. Kalau untuk next step-nya saya juga nggak tahu. Kalau dari apa yang saya baca dari jurnal-jurnal, dari apa yang saya alami dari pengalaman sebelumnya, experience sebelumnya ya, banyak menaiki kisah-kisah nyata orang lain yang tidak jauh dari mata yang bermasalah. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua apapun bagian tubuh kita itu bisa beregenerasi asal kita mampu atau mau melakukannya. Apakah melakukan pola nafasnya, apakah pola makannya, apakah puasanya, maka hampir pasti semua yang dinyatakan oleh dokter tidak bisa beregenerasi ternyata bisa kok. Bisa Bu. Buktinya Ibu juga salah satu orang yang memberikan testimoni luar biasa, saraf bisa kembali. Terjadi angiogenesis, pembuluh darah yang membaik, saraf mata yang membaik, retina juga
Itu dari saraf mata juga. Itu luar Ya, biasa. jadi ya. Ibu bisa sekarang, memberikan mukjizat untuk ibu sendiri. Insya Allah Pak, amin. Amin, amin. Ya, Bu Sis mana? Bu Sis, adakah Bu Sis? Nah. Sebentar ya Pak, saya coba lihat dulu. Bu Siswanti tadi sih ada. Oh iya. Ada. Bu Nah. Siswanti tolong dibuka mic, video sama mic-nya. Merespon, Bu Sis? Sudah? Oke. Iya, Bapak. Oke, silakan Pak Abu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai ini kabar gembira sekali dari Ibu Sonya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sonya. Iya, Bu. Alhamdulillah sudah bisa mendengarkan testimoni yang luar biasa. Amin. Yang kalau itu diuangkan sudah, hitungannya sudah melebihi, apa ya istilahnya ya. Uang yang kita keluarkan pasti sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan juta, karena urusannya adalah kelainan pada pembuluh darah. Istilahnya. Pembuluh darah bukan yang ecek-ecek di dalam kulit, tetapi itu ada pada mata yang dekat dengan otak. Sehingga itu Ibu katakan sebagai anomali. Terkait dengan tadi dikatakan retina. Retina itu kan Ibu tahu itu adalah selaput tipis yang ada di belakang bola mata, ya, di belakang bola mata yang di situ dia berkenan atau bertugas sebagai reseptor. Reseptor itu penerima cahaya. Otomatis kalau di situ adalah selaput, istilahnya pasti protein yang dibutuhkan, ya kan? Protein yang dibutuhkan yang terbanyak kembali lagi kita bicara telur, karena di situ ada zat yang bisa membantu untuk perbaikan mata kita. Ya, mungkin Ibu bisa berkenan untuk melihat apa saja si telur itu kandungannya. Ada vitamin A, itu bagus untuk di kataraknya, ada lutein, ada zeaxanthin. Ini semua adalah sebagai antioksidan yang aktif untuk bekerja pada mata kita. Sehingga apa dampaknya kalau kita tetap dengan PMB untuk memperbaiki pembuluh darah yang ada pada anomali, ada abnormalitas pembuluh darah yang ada di mata kita, maka itu otomatis protein ini akan punya peran yang luar biasa. Dan itu di telur sudah ada. Bagus sekali Ibu bersikeras untuk tetap makan telur pada saat mau diambil tindakan. Itu adalah keputusan yang luar biasa. Biasanya kan kita sudah ditakuti juga itu. Karena apapun di kedokteran, ya ini tadi disampaikan menurut mereka itu adalah data fakta nyatanya gitu ya. Tetapi kita belum siap untuk terima itu, tetapi luar biasa ada penguatnya yaitu dengan PMB. Mudah-mudahan tetap akan melakukan itu karena saya sendiri di retina juga ada nampak ada kelainan tetapi tidak separah Ibu mungkin karena ada pembuluh darah yang abnormal sehingga dimasuki semacam kateter itu tadi ya, kecil untuk difoto ke dalam ya, semacam kateter itu cuman tipis banget untuk masuk ke saraf yang ada di mata ya, istilahnya kateter mata ya itu memang ya. Jadi Ibu yakin banget bahwa retina ini juga bisa diperbaiki karena pada dasarnya itu adalah protein yang dibentuk untuk memperbaiki selaputnya. Selaput ini adalah paling banyak adalah protein. Tapi kalau di dalamnya yang dikatakan sebagai membran plasma daripada sel, baru itu lemak. Jadi Ibu sudah betul di jalan yang benar. Ikhtiarnya juga benar, jalannya benar, gurunya juga benar. Jadi artinya insya Terima Allah kasih Mas Eko nih. Itu aja Pak, karena ini harus berhubungan dengan dokter spesialis neuro ini. Saraf. Khusus kan bukan siapa-siapa Bu Sonya, cuman paling enggak bisa lah sedikit menyampaikan ilmu yang saya punya walaupun hanya sedikit. Terima kasih banyak luar biasa testingnya. Mudah-mudahan ini menggugah teman-teman yang lain. Ya, ini buat semangat. Saya akan perlihatkan satu gambar yang dikirim dari Bu Mary tentang Bu Sonya. Ya, ini awal sebelum ikut MOBI dan sebelum DSA. Awalnya ya. Ya. Ini kapan Bu? Kira-kira kapan Bu? Ini awal waktu kena itu kira-kira bulan Oktober 20.
tahun 2020. 2020. Lalu saya dikirim ke RSCM. Jadi dari 2020 itu di apa namanya di operasi awalnya, entah itu berhubungan entah tidak, cuma momentumnya yang saya ingat ketika sudah operasi ini saya menjadi seperti ini, operasi apa namanya katarak di Oktober 2020. Lalu dari Oktober sampai Desember itu tidak ada perbaikan, bahkan merah seperti anak saya bilang kayak Dracula, matanya merah. Iya, anakku bilang mata bunda seperti mata Dracula. Nah, terus bolak-balik di ganti-ganti obat. Yang terakhir dikasih obat tetes Simbriza itu untuk menurunkan tekanan bola. Tapi kalau Simbrizanya nggak dikasih, dia kembali lagi merah. Tekanannya tinggi. Nah, akhirnya dari rumah sakit PNI dikirimlah ke RSCM. Karena Simbriza tidak bisa ditebus sembarangan kecuali oleh dokter yang ada apa namanya di rumah sakit itu mengeluarkan obat Simbriza itu. Nah, dari sana 1 tahun itu saya dijanjikan untuk nanti dibantu oleh komite dengan nilai 200 juta. Lalu saya juga disuruh cari barangkali ada apa namanya second opinion ke tempat lain. Saya cari lagi. Yang saya datangi juga Harapan Kita, Gatot Subroto, dan terakhir di PON. Tetap mengatakan seperti itu ada apa namanya kelainan itu. Jadi ya saya harus kembali lagi, tunggu sabar, nunggu barangkali ada cepat apa yang antri dari 2020 itu yang mau dilaksanakan dengan bantuan dari komite, ternyata tidak bisa. Dan saya akhirnya kembali ke PLNI, dari PLNI dikirim lagi ke RSCM, akhirnya RSCM juga yang menangani dengan biaya apa namanya BPJS. Jadi alhamdulillah. Kalau menunggu sampai 200 juta sampai sekarang belum ditangani. Nah, jadi mungkin karena adanya perubahan mengarah ke baik, jadinya digunakan dengan metode yang ini. Jadi kalau waktu itu kan saya belum kenal Mobi di awal 2021. Saya ikut Mobi September 2021. September, Oktober, November, Desember. Bulan ke-5 Januari ini. Begitu, Pak. Oh iya. Saya waktu pertama kali saya diberikan gambar oleh Bu Mary, saya sampai bertanya dalam hati ya, mampu nggak ya? Mampu nggak? Saya sendiri sampai ragu sendiri dengan kemampuan pernapasan ini ya. Tapi memang keajaiban tubuh manusia akan selalu didapatkan selama kita mau mengupayakannya. Amin. Ya, ya, bersyukur terima kasih. Ya, Terima kasih banyak untuk semua upayanya sehingga teman-teman terbuka, terinspirasi dan apa ya, termotivasi. Ya. Saya janji nanti kalau ada perkembangan yang berkaitan dengan perbaikan retinanya, saya akan laporkan juga. Iya, baik. Terima kasih Bu Sonia dan terima kasih Bu Siswan. Ya, saling menguatkan komunitas kita bahwa kita berada di track yang benar dalam menjaga tubuh kita agar sehat paripurna sampai akhirnya. Terima kasih Bu ya, Bu Sonia, Bu Siswanti. Selamat sore.